Kenapa? Jadwal yang ini buat jam 6. Kau mepet kenapa? Mau kemana kau jam 6? Salam sang debaters. Berani bertanya, berani tanya. Ini sama dengan Nandar lagi teleponan. Payahnya. Dia mau nantangin debat kawan. Ini debat baru live dah. Iya. Gimana jam 5? Jam 5 mah mepet bang. Jam 7? Maghrib. Jam 7? Jam 7 Isya. Banyak kali. Apa yang mau kau kerjai di situ? Kenapa? Apa yang mau kau kerjai? Kok banyak kali? Mau sujud? Ya. Aku kan penginjil bang. Oh, aku sangka mau sujud. Aku ini penginjil. Jadi Ya. aku. Jam setengah 8? Setengah 8 malam ini aku ada acara. Makanya Banyak kali deh kau. sekarang. Kau ajak aku debat tak berani kau. Makanya kenapa? Kayak gini, mengapa aku nelpon Bang Rudi sekarang? Karena aku siapnya sekarang gitu loh. Mak. Takut ya kayak Gracia Pelo. Pantang. Gracia Pelo, indah Allah dibaca indah Allah. Pantang. Kemudian bahasa Ibrani gak becus. Pantang bagiku penakut. Gimana Nandar? Kau Gracia yang... Pelo gini aku bingung nih Bang. Bingung nih aku. Siap. Masuk aja kau ke stream liatku. Aku lagi live itu. Gimana? Aku lagi live. Masuk aja kau ke streamnya. Bicara-bicara. Ya, ngobrol-ngobrol bicara ya. Ngobrol sebentar ya Bang. Aku menyampaikan unek-unekku nih. Ya, baik. Mana linknya? Kasih sini. Tunggu. Habis ini gue link kasih ya. Yuk. Ya begitulah kawan. Mereka ngajakin saya debat selalu berbelit-belit. Syaratnya banyak kali lah waktunya. Saya bingung orang ini ya. Waktu apa yang digunakan orang ini. Kalau zaman dahulu, zaman batu ya. Untuk sembah batu lah mungkin ya. Tapi kalau orang-orang tidak tahu lagu tentu apa kawan-kawannya. Ntar. Nah, kawan-kawan. Suaranya ada ya. Harusnya ada. Bagak makaos milaiku katanya JDP Channel. Iyalah ini dikasih penggemar nilai langsung dari Orlando nih, Orlando Levi's, Orlando Magic. Ya terima kasih sama Bapak itu ya. Namun sudah lama tak ada kedengaran lagi komunikasinya. Saya nanti cobalah hubungi lagi ya. Nah kawan-kawan, tadi si Nandar berusaha nantangin, tapi kalau saya pikir-pikir, si Nandar ini lucu kawannya. Tadi di teleponnya saya nantangin kamu debat katanya. Oke, aku bilang. Siap nggak kamu saya tanyai tentang Al-Quran? Nggak mau dia kawan. Nggak usah begitulah, bebaslah. Saya juga bisa kok menjelaskan Bible katanya. Yang mana lah dia bisa membebaskan Bible ya. Nah, kawan-kawan, judul yang saya angkat kali ini sangat apa ya, sebenarnya sangat asik lah ya. Di situ keluarga bahagia, keluarga penipeo. Keluarga penipu kawan. Mereka berbahagia dengan tipu-tipu daya, dusta-dusta segala macam ya. Kita harus memberi selamat. Selamat kepada kelompok penipu-penipu. Ya, Big Boss penipu, Gurunda penipu, anggota geng penipu, semua penipu kawan. Ya. Saya jadi kasihan juga melihat mereka hidup di dalam kebodohan dan ketertipuan, tapi selalu merasa paling pintar. Ya. Sekarang kasus yang beredar si Goldian katanya ternyata bukan orang Batak ya. Dia ternyata orang dari dari Jawa sana dan dia Islamnya sejak lahir. Maka si HMC melakukan pembelaan juga si Goldian. Aku bilang, "Hey Goldian, kamu ini sudah melakukan penipuan." Saya bilang, "Apa?" Dibilangnya, "Loh, saya memang pendeta," katanya kan. "Arti pendeta itu apa?" katanya. Oke. Baru si AMC bilang, "Mana pernah si Goldian mengatakan dia mualaf?" Loh, kok nggak pernah? Saya bilang, "Dia kan mengaku pendeta." Kan begitu kan ya. Lantas dia bilang, "Ya, pendeta itu artinya apa?" Jadi ku jawab, "Mau hantu belau pun kau lihat artinya. Coba buka KBBI. Semua arti pendeta itu, kalau dia sekarang sudah Islam ya mualaf," ku bilang. Arti pendeta kan menurut KBBI apa kawan? Guru agama Hindu atau Buddha dan pengajar gitu ya. Pengajar agama Hindu Buddha ya. Jadi dia ini memang sudah mengaku murtadin, mualaf ya. Dan di dalam banyak kesempatan dia seolah-olah menggiring waktu saya kan. Jadi si HMC berjanji mau menghapus channel YouTube-nya kalau ditemukan fakta bahwa Goldian mengatakan dia mualaf. Dan sudah saya tunjukkan
mulailah dia atur strategi penipuan. Mulailah dia bersilat lidah, begini begono. Ya kayak Gurunda lah, Gurunda dan Big Boss Man. Kawan, sekarang ini kawan, contoh wanita. Ada seorang pria yang tulus. Wanita ini pasti berkata, kau ini pembohong, gombal. Ya kan? Tetapi ada seorang pria penipu. Dia mulutnya manis, pintar gombal-gombal. Wanita ini justru suka kawan. Ya, inilah yang terjadi kawan. Big Boss penipu diikuti oleh Gurunda penipu dan diikuti oleh anggota penipu gitu ya kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan apa namanya itu, bahwa sesama penipu itu memang hidupnya satu keluarga dan hidupnya sangat mengasihkan kawan ya. Ya begitulah, kalau nggak tertipu orang kawan, tak enak. Hidup itu nggak ada tantangannya. Ya, oke, kita tutuplah dulu kasus penipu-penipu itu ya kawan ya. Sekarang saya mau mengajak kalian melihat bagaimana si Zulkifli M. Abbas dia merasa seperti orang hebat, ya kan? Itulah sebabnya dia mengatakan, saya bertanya tentang Bible kepada dia bertanya tentang Al-Quran kepada saya. Ya. Kalau saya masih mending, sekalipun saya Kristen, saya menilai secara objektif dan subjektif. Ya. Tidak mau saya, karena saya Kristen, saya bunuh dalil mereka. Enggak. Saya malah mengatakan, iya benar yang kamu bilang. Cuman mereka sendiri yang menyangkal, bukan saya. Kalian lihat kemarin, saya tidak ada itu mematahkan dalil mereka. Saya iakan, bahwa Al-Quran katanya tidak ditulis begini. Oke, aku bilang. Bahwa gini, oke, semua oke kan. Tapi mereka sendiri yang menantang. Tunggu si Nandar ini apa lagi? Candunya aja, isi kepala nggak ada kawan. Kalau berbicara sama Nandar ini nggak asik. Ya, dia hanya nyerocos. Hashem, tak apa-apa dibilangnya biar kelihatan hebat. Nah, saya bawa kalian sekarang, tidak usah saya besarkan layarnya ya. Kenapa? Karena mereka ini kan kumpul-kumpul kaum-kaum begoders ini rame-rame. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25 orang. Entah bicara apa, tapi kita dengar dulu pembicara mereka ini ya kawan-kawannya, biar kita tahu bagaimana sebenarnya mereka ini tidak mampu memahami Bible itu. Sama halnya dia membatasi Tuhan. Karena faktanya ketika Yesus telah menjadi manusia, dia terbatas, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu didukung oleh dalil yang ada di dalam kitab saudara. Bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti ketika sosok yang tidak mampu berbuat apa-apa ini dituhankan, maka jelas secara tidak langsung teman-teman Kristen membatasi Tuhan. Dengan cara... Nah kawan, inilah pintarnya seorang yang hebat bersilat lidah. Maka tugas saya lah untuk membentengi kalian. Si Zuma membilang bahwa ketika firman menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dalam dirinya. Maka di situ kok Tuhan jadi lemah, begitulah ya. Tahu kalian apa sebenarnya yang mau dikasih taunya siapa ini? Si Zulkifli ini. Kalau kalian cerdas, kalau kalian lihai melihat ucapan dia ini, sebenarnya dia mau menggiring bahwa orang Kristen itu menyembah tritheisme atau 3 Tuhan. Andai kata kita menjawab, ya tuh Yesus itu maha kuasa. Andai kata di Bible dituliskan begitu, bahwa Yesus tidak mengatakan aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri, dibilang Yesus bahwa aku begini begono, maka kita menyembah 3 Tuhan. Itu sudah bisa dipastikan kawan. Loh, kuasa Tuhan ada di Yesus, ya kan? Bapa di sorga, kan jadi 3 Tuhannya, itu 2 ya. Roh Kudus nggak ceritakan di situ. Nah, si Nandar, siapa namanya tadi tuh? Zulkifli ini memang bodohnya tidak ketolongan. Justru Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya jelas itu bahwa ada yang mengutus dia, yang mengutus dia adalah Bapa itu sendiri, Bapa di sorga. Ya kawan-kawannya, itulah sebabnya mereka nggak tahu bahwa kekuasaan yang dimiliki Yesus adalah kekuasaan Bapa. Itulah sebabnya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Andai kata Yesus punya kekuasaan sendiri, betullah Tuhan orang Kristen 2, Bapa di sorga dan Yesus di bumi saat itu. Dia nggak tahu kawan, tetapi kalian jangan terjebak. Bibir licinnya si Zuma, yaitu tidak ada isi kepalanya, kosong semua, isinya kotoran semua. Dan ini juga ditiru oleh para dayang-dayangnya, seperti si AMC, si Julius itu ya.
Isi kepala nggak ada kawan. Yang dipikirkannya hanya keuntungan-keuntungan pribadi. Sekarang dia buka lagi sebuah channel namanya Debatman. Kan kurang ajar kawan si Julius ini kawannya. Tapi ya sudahlah, saya bilang, ya kau buatlah 100 channel, silakan, tidak masalah ya. Nah, inilah hebatnya mereka ini kawan, melakukan hal-hal itu ya. Tapi ya sudahlah, isi kepala kalau sudah kotoran semua, ya begitu. Dan kalian harus hati-hati melihat orang-orang ini bermanis lidah. Kawan-kawan, meskipun kalian bilang Sinandar ini tidak ada isi kepalanya, dan saya juga setuju nggak ada isi kepalanya, tetapi ya seperti yang dia katakan, hanya Rudi Yohanes, mereka bilang semua dengan si Uti Watimena yang berani berdebat ya. Kalau Sinandar dia mencintai Gracia Pelo, jadi sampai saat ini dia cintanya tidak kesampaian, maka dia mau ngajak saya debat. Tetapi anehnya, ketika saya ajak mereka ini berdebat, saya bertanya Al-Quran kepadamu, nggak berani kawan. Sementara mereka bertanya Bible kepada saya berani. Dan uniknya mereka mengaku mengerti akan Bible itu. Sampai kapan? Mereka tak akan pernah mengerti. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena mereka masih membuat sudut pandang Bible itu dari sudut pandang Islam. Ya, kita angkat dulu Sinandar yang sudah hadir. Bang, layarnya jangan terlalu besar bang, agak kecil. Kenapa? Enggak terlalu nampak aja. Enggak apa-apa lah. Kenapa takut kau? Ya bang. Iya, apa yang kau takutkan? Kau ganteng kan? Kalau aku, oke sebentar bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin wal muslimat, teman-teman. Salam hafirim, brokhim habaim likulam, erektop likulam, baru Hashem, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Alhamdulillah wirabbil alamin. Oke, gini bang, Hi Adonai Eloheinu hu Elohai ha Elohim. Nggak, kita mau bicara apa ini? Sebentar, kita mau bicara apa? Bentar. Tadi aku sebentar. Sebentar lu, kita mau bicara dulu, nanti langsung Elohino itu, nanti itu slow aja lah. Oke, siap bang. Kita mau bicara apa? Oke, aku mau menyampaikan. Kita mau bicara apa tilawatil Quran? Bang. Sebentar. Sebentar. Kita mau bicara tilawatil Quran, ibaratnya bahasa Arab semua atau bacanya dalam bahasa Arab, atau kita mau berbicara inti ajaran, gimana kira-kira menurutmu yang enak? Kalau tilawatil Quran, tunggu setiap tahun nanti ada tanggalnya, ikut aja kok ke situ tilawatil Quran. Kalau mau belajar bahasa Ibrani, pergi aja kok ke Ibrani sana, kan selesai kawan. Tapi kalau mau belajar inti daripada ajaran, disinilah tempatnya. Oke, nanti kita jalankan. Jadi aku mau menyampaikan suaraku dulu ya. Kan tidak ada suaramu, apa yang kau sampaikan lagi? Ya, inilah kalian selalu tidak mengerti mana suaraku, mana yang mau sampaikan suaraku. Bentar, bang, belum selesai ini bang, santai aja. Silakan. Ya, aku minum dulu. Aku mau ngasih aspirasi kepada teman-teman semua, ya. Kalau saya boleh jujur gitu ya, Bang Rudi emang salah satu dari debater Kristen yang gentle, kemudian menampilkan wajah, kemudian tidak menghujat, tidak menghina, gitu. Itu yang saya acungi jempol, ya. Dan banyak disadari oleh teman-teman semua, dan ini yang kita harapkan. Nah, mengenai dengan kasus dengan Guru dan Juma, saya harap ada titik temu. Dalam arti ya, kan katanya saya dengar mau berdiskusi di Jakarta, lebih baik di dunia nyata aja. Sudah diselesaikan, jangan lagi dibahas lagi, tanpa ada titik temu. Kan sudah disepakati berdiskusi di Jakarta, ya udah langsung aja, jangan sini saling nanggapi aja. Nandar. Ya, Nandar, aku tidak pernah tidak menerima tantangannya. Aku suruh mereka buat undangan, sampai detik ini nggak ada. Ya aku harus minta undangan resmi dong. Karena aku sudah punya masa lalu yang jelek tentang perdebatan ketemu wajah. Jelek, nggak bagus untuk diingat. Jadi kalau memang mereka bersedia, aku tidak minta banyak syarat kok. Buat surat tertulis, undang aku yang pertama. Yang kedua, aku bertanya tentang Al-Quran kepada dia, Al-Quran dan hadis. Dia bertanya kepadaku tentang Bible. Itu saja nggak bisa dipenuhinya. Bagaimana coba? Silakan. Ya, karena
begini Bang, kalau berdebat itu jangan dibatasi, kita harus bertanya tentang ini, bertanya tentang itu. Ada sesi dua arah, ketika kita kan sebagai saya gitu, saya pribadi dan teman-teman itu dari Kristolog Muslim emang mempelajari konsentrasinya di Alkitab, begitu. Bahkan kami menguasai original teksnya, dan di antara kami juga ada yang menguasai Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Jadi memang kami lebih expert ke Alkitabnya gitu. Nah, kemudian kemudian ketika Abang mau bertanya tentang Al-Qur'an, kadang ada salah pemahaman dari teman-teman Kristen, termasuk Abang sendiri ya. Bertanya tentang Al-Qur'an tapi pertanyaannya aja salah gitu. Enggak, Gitu, Bang. begini Nadar, begini. Kalau di kami, inti ajaran itu bukan dalam segi bahasa asli, sama dengan kalian. Kalian pun tidak akan mampu bahasa asli. Coba aku kasihkan dulu kau sebuah kitab ya. Yang benar ya. Kalau kau mampu, coba aku tanya dulu kau. Dan ini sekalian uji emisi lah. Apakah kau mengenal Qur'anmu sendiri atau tidak mengenal ya? Sebentar. Nah ini. Aku mau tanya kepadamu Nandar. Atau surat Hud aja Bang, surat Hud 1 yang Nggak, ini penting sekali karena aku mau nanya sama si Cuma dia nggak berani. Nah, ini nampak di layar. Di layar nampak ya? Ini ku besarkan lagi. Ini ku besarkan lagi sebentar. Tolong kau baca yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan. Ini surah apa ini kira-kira? Yang ini yang ada gambar tangan ini loh. Sebelah kanan. Coba bacakan. Nggak kelihatan, Bang. Nggak kelihatan. Kurang. Aku pakai HP ini. Wah, kau pakai HP sih. Zaman ini. Besar, kalau ini udah besar. Kelihatan enggak ini? Coba mana? kau bacakan surah apa? Yang ini yang belakang, yang kanan. Yang mana? Yang kanan, Dul. Coba diperbesar lagi, Bang. Sebentar aku perbesar dulu. Kau kan bisa perbesar juga. Yang mana? Ini, ada nampak di layar full ya. Nah, ini. Coba kau bacakan gede, ini. Bang. Kurang gede. Telur kau lah semua sudah gue gede kali. Yang mana? Yang inilah semuanya. Kau bacakan dulu. Ya. Coba diperkecil dulu, Bang. Tadi diperbesar, sekarang diperkecil. Aduh. Kalau kau mau main-main sama aku bahasa asli, diklik yang mana? Kayak mana yang mana? Yang inilah, bacakan ini dari atas ini. Ini. Apa bacaannya ini? Mulai dari sini sampai sini. Coba kau bacakan. Aku mau tahu surah berapa ini. Nah ini. Kalau surahnya aku nggak tahu, Bang. Jujur nggak tahu aku. Oh, kalau gitu ya sudah, nggak usah kau bacakan. Surahnya aja kau nggak tahu. Nah sekarang Nandar, sudah terbukti kau sama semua orang bahwa kau bilang kau ahli bahasa Arab, ini segala macam mengerti lah atau bisa bahasa Arab. Ternyata 0, kosong besar. Bukan. Itu bahasa Arab, bahasa Bang. Arab asli. Sebentar, aku ini ya, aku jawab ya. Itu yang Abang kutip, ya, yang Abang sharecreen ini bukan Al-Quran, bukan mushaf Al-Quran yang ada sekarang ini. Itu huruf. Ya, sebentar aku jawab dulu. Iya, dengarkan dulu saya. Itu mushaf Al-Quran. Aku nggak mengganggu. Ya, itu mushaf Al-Quran. Kayaknya ini ya, seperti manuskrip gitu Al-Quran yang huruf gundul gitu, Bang. Nah, seperti halnya dalam bahasa Ibrani, Bang. Sebentar ya, Bang. Aku sampaikan dulu ya. Aku sebentar, itu dulu Nandar. Sedikit kita bicara. Kau bilang itu bukan seperti yang ditulis sekarang. Berarti Al-Quran sekarang palsu dong. Sebentar, aku jawab dulu, Bang. Makanya diam dulu, Bang. Aku berharap kita jujur ya dalam hal ini ya, objektif. Oke. Di dalam bahasa Ibrani, perjanjian lama, itu ada yang ada nikutnya, ada yang tidak. Nah, seperti juga Al-Quran, dulu itu nggak ada nikut, nggak ada harokat, nggak ada syakal. Syakal itu hanya dibuat untuk memudahkan. Karena kenapa? Karena budaya kita ya itu berbeda dengan budaya masa lampau. Nah, di budaya masa lampau itu, Bang, sebentar ya, aku jawab dulu ya. Itu orang bisa membaca tanpa nikut, tanpa harokat. Begitupun orang-orang Yahudi, kalau disuruh membaca huruf Ibrani, sebentar Bang ya, tolong jangan dipotong. Huruf Ibrani yang tidak ada nikut, itu dia mampu membaca dengan lancar. Sedangkan saya, ataupun teman-teman mungkin ya, dari kalangan pendeta yang menguasai Hebrew,
kalau disuruh membaca huruf Ibrani tanpa nikut, itu dia pasti mengeja-ngeja atau bahkan tidak bisa membaca. Nah, tetapi kalau memang kalangan ustadz ya, saya kan bukan ustadz ya, jujur saya katakan saya bukan ustadz, saya ini adalah evangelis. Tapi kalau ustadz, kiai ketika disuruh membaca itu, insya Allah dia bisa dan mampu untuk membacanya. Sebentar Nandar, sebentar. Berarti kau lebih menguasai evangelismu daripada ustadzmu. Kalau gitu Ya. kau jadi Kristen aja lah, karena di Islam tidak ada evangelis. Aku mengenal Alkitab sejak kelas 1 SMP. Kalau memang di Ya. dalam kekristenan ini ada kebenaran, tentu aku dari dulu sudah dibaptis. Itu, Bang. Nandar, kan sudah ada kebenaran. Kau aja mengaku kau evangelis. Kan evangelis itu pewarta Injil, Bang. Ya, pewarta Injil. Injil yang mana? Ya, Injil yang Injil mana ya. kau wartakan? Injil Yesus. Injil Tapi kau Yesus. Islam. Kalau kau Islam Nandar, Injilmu Injil Waraka, bukan Injil Yesus. Gak ada, Bang. Gak ada Injil Waraka itu. Kenapa tidak ada? Aku buka Sahih Bukhari saat 3 ini. Buka, Bang. Buka. Sebelum dibuka, Bang, aku mau menyampaikan dulu. Tadi kan aku mau menyampaikan sesuatu. Setelah ini nanti dibuka ya. Boleh ya? Boleh. Sambil kita buka, Boleh. selalu aja. Oke, sambil dibuka, aku boleh berbicara sedikit. Lama pun bisa. Kau dari tadi udah banyak bicara, bukan sedikit, banyak. Iya, sebentar. Aku mau menyampaikan sesuatu di luar ini. Cara. Itu kan Bicara pernah lah. kita bahas. Kenapa? Kau katanya mau nyampaikan sesuatu, bicaralah sambil aku membuka. Bicara. Ya, tolong dong wajahku di ini dulu. Setelah itu baru kita ke situ. Kenapa harus ada wajahmu? Ya Allah, Bang. Sebentar aku biar ini, Bang. Pahit. Ya, sebentar, Bang. Oke. Setelah, Siap. enggak, Bang. Nanti hilang Sebentar, kecantikan Bang, ya. Setelah ini nanti kita bahas itu. Gak apa-apa, Bang. Ya, Kita kan ngobrol santai, mengedukasi ya. Gini, aku menyampaikan, mudah-mudahan ada orang yang melihat ini kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan ya. Gracia Velo itu, kalau setelah aku perhatikan dia nggak bisa bahasa Ibrani. Gak usah Gracia Velo. Aduh, kau kalau cinta saja sama Gracia Velo. Jangan kau bawa ke tempatku Gracia Velo. Ini Rudi Yohanes. Kau sampaikan aja langsung. Kau sampaikan kirim surat cinta, tertulis, tertutup, kirim aja ke alamatnya. Bukan alamatnya. Nggak tahu alamatnya. Bentar, Bang. Aku minta nanti ya. Ya. Abang boleh juga nomornya. Jadi gini, Bang. Kalau dia emailnya aja, email. Sebentar dulu, kan aku belum selesai, Bang. Ini ada korelasinya dengan Itu nggak usah diselesaikan. Karena Gracia Velo, Rudi Yohanes. Ya, ini ada korelasinya dengan Rudi Yohanes. Ada korelasi, Nanda. Tolonglah. Tolong. Gimana sih, Bang? Tolong dengarkan saya dulu, Bang. Aku sudah dengarkan kau. Aku kasih kau bicara sebasmu. Tetapi urusan maaf, urusan Gracia Velo kau urusi sendirilah. Masa nggak rela kau? Kalau kau ada rasa cinta, kau ungkapkan saja kepada dia lewat surat, lewat apa? Sebentar, Bang. Bang. Aku tolong dong izinkan aku ngomong dulu, Bang. Tapi jangan ngomong Gracia Velo di sini. Ya. Ini Rudi Yohanes. Oke. Kepada yang bersangkutan, kalau berani nanti adu baca Hebrew, ya. Adu baca Hebrew, adu Arabik di channel Sang Debaters. Aku tantang itu. Ya, dan kita membahas tentang fi'al dan fa'al. Gitu loh, Bang. Sudah ya? Sudah disampaikan kan? Sebentar. Sekarang aku tantang kau bahasa Arab. Sebentar, Bang. Ini di channel Abang nanti biar kita aku merasa kalau Abang memang agak objektif gitu ya. Gracia Velo, aku tantang adu baca Hebrew ya. Adu baca Injil berbahasa Arab di channel Sang Debaters. Tunjukkan kalau kamu memang bisa. Orang dia itu nggak bisa baca, dia itu mengutip tulisan-tulisan, contoh ya. Sebentar ya, Bang. Sebentar, Bang ya. Sebentar, Bang. Tolong dong, kasih aku kesempatan dulu sebentar aja. Ya, aku membahas tentang kata dabar, di mana di dalam Yohanes 1 ayat ke-1 dalam bahasa Ibrani itu, Beresit hayahadabar. Jadi, pada mulanya Yesus itu diciptakan dengan satu kata. Kalau di dalam bahasa Arab itu kun, fayakun. Nah, di dalam bahasa Ibrani dabar. Sebentar, karena kalau dia berkata-kata, banyak kata. Inilah kau yang tidak paham, Nandar. Kenapa langsung kau merujuk ke bahasa Ibrani?
bahwa Injil Sebentar pertama dulu, apakah Bang. ditulis dalam bahasa Ibrani? Kan harus kau Sebentar. selidiki dulu. Sebentar, Sebentar, itu Bang. itu Sebentar, urusan Bang. kau dengan si Makanya Gracia gini, Pelo. gini, Nah, Bang. tunggu dulu. Ya Allah, Urusan Bang, kau Bang. dengan si Gracia Pelo, aku bukan tidak mau ngasih panggung. Silakan kalian nanti berdebat di roomku, tapi mengenai urusanmu dengan Gracia Pelo jangan kau bawa-bawa ke sini. Dan perlu kau ketahui Injil itu hanya ada 3. Yang pertama dalam bahasa Yunani, yang kedua dalam bahasa Ibrani ditulis oleh Waraka bin Naufal, yang ketiga dalam bahasa Arabi. Dalam bahasa Arabi itu ditulis oleh Waraka bin Naufal, semuanya itu atas izin Allah, yang 2 itu Arabi dan Ibrani. Sekarang kau mengajak dia berbicara mengenai Injil dalam bahasa Arab tadi kau bilangnya. Kau tahu enggak di mana kau cari Injil dalam bahasa Arab? Tidak akan bisa kau temukan. Kalau yang kau baca itu sekarang itu palsu semua. Ini palsu. Coba lihat di depannya. Apakah ada Waraka yang menulis? Gini ya. Si Gracia Pelo itu nggak bisa baca Arab, makanya aku tantang dia untuk membaca Injil berbahasa Arab. Dia nggak bisa baca Ibrani, makanya aku tantang dia baca Ibrani. Seandainya aku yang nggak bisa, tentu itu adalah kesempatan emas dan peluang emas. Berarti kuuji dulu kau, Nandar. Kuuji kau bisa nggak kau bahasa Arab? Sebentar. Kuuji dulu kau bisa nggak kau berbahasa Arab? Nggak, tinggal hadis aja yang tadi kamu lampirkan. Itu kan bahasa Arab. Coba tampilkan, aku yang baca. Tunggu. Al-Quran aja ku ambil ya, Al-Quran. Al-Quran. Sebentar, Al-Quran. Sabar dulu, Anda. Sebentar ya. Al-Quran. Kalau nggak bisa kau nanti bahasa Arab, awas kau ya. Gimana, Bang? Kalau kau nggak bisa nanti bahasa Arab, awas kau ya. Oke, nanti coba gini Bang, dengarkan saya dulu ya. Kan saya bilang, saya adu baca Injil berbahasa Arab. Bisa menangkap nggak, mencerna nggak? Aku Al-Quran. Makanya sebelum kalian berdebat, ku tes dulu kau baca Al-Quran bahasa Arab. Ya, silakan. Oke. Di ayatnya aja ayat berapa? Siap, ini nih, ku tampilkan ya. Setelah itu, ini ku tes dulu kau, 1 ayat dulu. 2 ayat nanti ku tes kau. Ini yang asli. Ini menurutmu Al-Quran asli atau palsu ini? Coba diperbesar, Bang. Diperbesar. Oke, tunggu ya. Kalau palsu bilang palsu, kalau asli bilang asli. Ini apakah Al-Quran asli atau palsu? Kenapa? Tadi Abang, oke aku sudah baca. Bismillahirrahmanirrahim itu bacaannya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu asli apa palsu? Asli apa palsu gimana? Tadi kan Abang meminta saya untuk membacakan. Iya, bacakan. Maksudku, ini kan Al-Quran yang asli atau palsu? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim itu bacaannya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya asli ya? Maksud saya gini, Bang. Sebentar, Bang. Oke, yang ini dulu, yang ini. Ini? Ya Ar-Rahmanirrahim. Ya, asli berarti ya, asli. Karena kau bisa bacanya jadi asli. Berbeda dengan Alkitab. Siap. Sekarang coba ini. Berarti kau memang udah pandai bahasa Arab ya. Sekarang coba ini kau bacakan dalam bahasa Arabnya. Ini. Coba bahasa Arabnya ini apa ini? Itu yang tadi, Bang. Kan aku sudah bilang. Itu tulisan. Ya. Kenapa ketawa, Bang? Kenapa ketawa? Aku harus ketawa sama kau. Inilah bahasa Arab yang sesungguhnya bahasa Arab yang asli. Inilah Al-Quran asli. Nggak ada, Bang. Ini, Bang. Nggak sanggup kau membaca yang asli. Saya klarifikasi ya, Bang. Jadi sampai bela-belain. Si Zuma sampai bela-belain. Bahwa dia katakan bahwa Al-Quran yang asli ada di Birmingham. Nggak bisa kau membaca itu. Abang sudah membaca ini nggak? Aku tidak perlu baca itu. Enggak. Karena itu bukan imanku. Kau yang membaca, aku yang bertanya. Oke. Ya. Sekarang tolong kau bacakan ini. Masa nggak bisa kau baca ini? Gampang sekali loh. Yang mana dulu? Ini dari atas inilah kau bacakan ini, Bacakan. Iya, itu tulisannya nggak jelas. Tulisannya nggak jelas. Jelas ini, Nggak jelas itu. Nah, ini yang jelas. Nah, coba. Ini yang ini, oke. Ini yang atasnya ini kan gampang ini, Allah. Ya, bentar. Oke, yang atas itu ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim yang atas. Nah, ini sekarang kita uji emisi katanya kan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurutmu surah berapa itu?
Kenapa? Halo? Itu terdapat di surah berapa? Kalau suratnya aku nggak tahu, Bang. Soalnya kan Masa ayat nggak tahu yang kok katanya kalian Sebentar. habis. Hafal Sebentar. Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim saja nggak Dengarkan tahu di saya surah dulu. berapa. Nah, tadi kan abang gini, abang meminta Pendek saya. sekali lu itu. Sebentar bang. Hmm. Abang meminta saya membaca, sudah saya bacakan. Itu tadi Sudah. ada tulisan, sebentar bang ya, dengarkan saya. Itu tadi ada tulisan yang memang saya kebaca, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang itu manuskrip, itu kan tulisannya sudah agak kurang jelas begitu ya. Sejelas itu kurang jelas. Aduh, ini sejelas itu. Iya tulisannya kurang jelas bang. Kenapa kurang jelas? Oke, kau buka aja di komputermu atau di HP-mu ada ini. Karena saya curiga, maaf ini Nandar, karena aku curiga kau nggak bisa bahasa Arab. Yang bisa kau baca adalah Al-Quran palsu, bukan yang asli. Yang asli yang ini, di Birmingham ini asli. Maka kau nggak bisa membacanya. Sementara yang palsu kau bisa membaca. Oke, begini. Aku begitu. Begini bang, begini itu salah makanya. Tadi abang suruh saya untuk, saya suruh tadi untuk belajar ya pengantar studi Al-Quran. Kenapa? Biar abang tahu bagaimana dan seperti apa itu Al-Quran. Oh tidak Nandar, kalau hanya tulisan, contoh tulisan Indonesia zaman dulu masih bisa aku baca. Pakai DJ, pakai TJ. Ada tulisan bahasa Indonesia lama, tunggu ku ambilkan. Aksara Indonesia lama aku masih bisa baca, kau nggak bisa. Jangankan abang ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani aja itu yang ada nikut orang pasti bisa baca. Nah, yang tanpa nikut meskipun sekelas Bambang Nursena, kalau disuruh dia membaca huruf Ibrani tanpa nikut, itu dia belum tentu bisa baca. Kenapa? Begini aku jelaskan kepada teman-teman semua ya. Udah nggak usah. Sebentar dulu. Artinya aku berterima kasih kepada kau mengakui ini yang asli, yang palsu itu yang sekarang. Aku nggak ngomong Al-Quran itu semuanya asli, nggak ada yang palsu. Berbeda dengan asli, semuanya asli. Kalau semuanya asli maka kita uji. Ini ayat berapa? Coba aku tanya kau dulu. Di mana ini tertulis di Al-Quran? Coba. Kan aku sudah bilang ke Bang Rudi bahwa kalau yang pertama ini Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu sepertinya sepanjang ini Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan banyak itu. Sepanjang ini Bismillahirrahmanirrahim. Semua ayat ini. Iya, tahu Bang. Makanya yang aku baca di sini kerja kau. Ini ada berapa baris ini? Bentar. Aku coba kembalikan lagi ke wajahku. Nggak usah. Ini ada berapa baris? 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris. Masa 6 baris bacanya Bismillahirrahmanirrahim? Yang benar aja kau. Yang baris pertama ini ya, ini yang atas kan depan ini. Kanan ya. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus ini? Nah ke situnya aku nggak bisa baca. Ya sudahlah. Kalau kau tidak bisa baca, udahlah. Kubuang aja lah kau enggak. Kubuang aja lah kau enggak pandai kau baca. Banyak kali kayak kau mau bahasa Arab lainnya, ini nggak bisa kau. Dengarkan saya dulu. Coba dikembalikan ke wajah. Jadi gini, tolong harus kita bersikap objektif dalam hal ini ya. Ya, objeknya ya, jangan lari. Itu objeknya. Silakan. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Objeknya itu Nandar kita bahasa Arab. Jangan lari ke Ibrani. Objektif loh bahasa Arab. Kan kau bilang objektif. Objek kita saat ini adalah ini. Jangan kau larikan ke Ibrani. Sudahlah kawan-kawan, Nandar ini tak bermutu. Oke Nandar, gitu aja Nandar ya. Kapan waktu aja kita berdebat, kau nggak bisa bahasa Arab. Nggak boleh kayak gitu Bang. Boleh lah, kau aja kau kick aku dari room kau kemarin. Ini abang sudah melakukan pembohongan loh. Abang berani bersumpah ya? Bentar Bang. Abang berani melakukan pembohongan, kau bilang ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Mana mungkin ini Bismillahirrahmanirrahim sepanjang ini semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau benar kau pandai bahasa Arab, eja dari awal ini. Bismillahirrahmanirrahim, misalnya gitu kan? Kau eja semua, kau nggak bisa. Mana jadi ini? Ini udah aku perbesar lagi Sebesar apa lagi? Jangan dibiut. Ya. Jangan dibiut. Nah ini sudah ada nih. Mau apa kau bilang lagi? Bacakan dulu ini. Udah besar kali ini lagi 1 ayat ku buat ini khusus untuk kau ini. Bacakan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu. Atau yang di bawah ini mana ini? Ini nih. Nah ini. Mana? Ini. Ya itu Bismillahirrahmanirrahim yang atas. Ya, terus itu Bismillahirrahmanirrahim masih kebaca. Kalau yang bawahnya memang itu kan tulisan tangan Bang.
Antara tulisan tangan dengan tulisan cetak kan berbeda. Kemudian Oke. itu tidak ada harokat dan syakal. Makanya Yang aku mana? komparasikan bahasa Yang ini Ibrani. Bismillahirrahmanirrahim ya, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cari dulu bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim, tulisan Arab. Tulisan Bismillah ini. Nah ini. Sama nggak kira-kira ini Nandar? Aku ini bingung lihat kau Nandar. Biar kalian jangan bisa bohong-bohong sama orang ya. Harus kugedap kalian. Nah ini. Mana tadi tulisan Bismillah ini? Kok nggak sama kulihat tadi Nandar? Sebenarnya siapa yang apa sekarang? Inilah ini yang lurus-lurus saja ini. Ini kau akui Bismillahirrahmanirrahim kan? Kok Ya, berbeda betul. dengan yang tadi? Hah? Ya, itu kan tulisan cetak, itu tulisan ini. tangan. Tulisan tangan cetak nggak begini? Sebentar Bang, coba wajahku Ini? keluarkan. Ini, coba Abang, nah itu kan ada yang kaligrafi juga berbeda. Nah, Ya. jadi memang hot ini Oke, beda tulisannya. mana? Bang. Kira-kira yang kau bilang, kau anggap sama mana? Gini, Abang coba klik ya, searching di situ. Ya. Kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kaligrafi lah, tulisan. Iya. Itu Ini kan tulisan loh. tangan. Itu tulisan tangan, Bang. Sebentar, Iya, aku tulisan tangan. Sebentar, aku kasih tahu. Ini tulisan tangan. Ah, ini tulisan tangan. Ini ada orang, ada penanya lagi. Coba lihat. Oh, itu yang sebelah kiri atas pojok. Yang ini kan? Yang ini yang ada pena ini aja, pena biru ini. Yang pojok itu sebelah kiri atas pojok kiri. Ini. Ya, coba. Sama apa enggak dengan yang tadi? Tuh, sama yang sampingnya. Beda, Bang. Ya beda karena itu kaligrafi. Tapi cara nulisnya. Coba itu kalau panjangnya yang tulisan ini yang tulisan. Hot, Bang. Bentar. Tulisan itu berbeda, Bang. Yang ini yang tulisan. Nah, ini tulisan tangan. Ini juga tulisan tangan, ha. Itu yang enggak loh. Itu kan yang kanan. Coba bandingkan dengan kiri atas. Pojok kiri atas. Ya, ini coba aja dulu bandingkan dengan pojok kiri atas. Coba bandingkan dengan pojok kiri atas. Enggak, kau bandingkan dengan yang kukasih tadi. Abang lah gitu. Nah, makanya ini. Bang. Kalau aku bandingin. Coba. Aduh udah batu. Oke lah Nandar, nanti kita jumpa lagi ya. Enggak apa kuliah ini enggak mantap kau. Malas aku. Kau bilang bahasa asli. Gimana, Abang, itu bahasa asli lu. Bentar, Bang. Bahasa asli kok nggak bisa membaca. Bang, jangan dikik dulu, Bang. Itu harus diklarifikasi. Jangan sudah kau klarifikasi bahwa kau tidak mampu membaca yang asli. Nggak ada. Dan kau klarifikasi. Abang ngomong bahwa itu yang asli itu dasarnya yang mana? Karena Al-Quran itu semuanya asli. Kok asli? Kalau Abang, itu yang tertua loh, itu Birmingham punya. Kalau Abang bilang itu yang asli, maka ada yang palsu. Sekarang tunjukkan kepada saya yang palsu yang mana. Loh, saya belum tentu kalau ada yang asli harus ada yang palsu, belum tentu. Lah, tadi Abang bilang, kalau bisa direply yang asli. Itu kan yang asli bahasa tulisannya tulisan asli. Coba sekarang. Sekarang kutanya Nandar sama kau. Mana yang paling pertama ditulis? Sebentar. Mana yang paling pertama ditulis? Yang di Birmingham atau yang Kemenak? Al-Quran itu, Bang. Keaslian Al-Quran itu bukan dari referensi dari tulisan tangan, bukan. Al-Quran itu budayanya budaya oral, hafalan. Makanya budaya oral sih. Seperti halnya ini ajaran. Kalau mau asli budaya oral, Nandar, kalau mau asli budaya oral harus kau ambil yang namanya rekaman audio. Itu yang asli oral. Kalau ada tulisan palsu tulisannya asli oral. Mana ada zaman dulu rekaman audio itu dengan hafalan, Bang. Coba ya sebentar. Kita cari dulu di Google ya, apa sih arti oral itu? Aku bingung dia kalian ini oral, suka kali bilang oral. Apa sih arti oral? Oral tulisan mulut. Gitu aja nggak ngerti. Tapi sih masalah seks semua kuliah ini, 7 bahaya seks oral. Oral, apa bahasa Indonesia salah ya? Arti oral, Bang, bukan. Nah, ini Abang menjurus ke hal-hal yang tidak ini. Enggak, aku buat ini arti oral. Mulut oral itu. Nah ini nih Wikipedia arti oral. Besar kali. Apa coba di situ? Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan mulut. Nah, dalam linguistik oral atau lisan berarti segala sesuatu yang bersangkutan dengan bunyi bahasa atau bicara. Nah, kalau ini sudah kau akui Nandar, artinya Al-Quran yang asli itu harus berupa digital audio.
atau audio atau ucapan orang. Mana ada zaman Yang dulu tulisan audio. ini, yang tulisan ini Mana ada palsu. zaman dulu audio. Gini Bang, aku jelasin, tolong dengarkan ya. Karena kan Abang mau bertanya tentang Al-Quran. Maka saya berusaha untuk menjelaskan sepengetahuan Yang saya. asli menurutmu Al-Quran yang asli, yang berupa buku sekarang atau yang oral? Yang dari ucapan Nabi Muhammad. Oke, aku jawab, tolong dengarkan ya. Jadi, Al-Quran itu periwayatannya pertama kalinya itu adalah dengan oral, dengan budaya lisan. Makanya ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Gabriel atau Roh Kudus, itu dihafalkan. Setelah dihafalkan, Rasul hafal, maka Rasul mengatakan balighul ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Setelah para sahabat ini menghafal ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW, ya, ayat-ayat ini dihafal oleh para sahabat. Kalau Abang belajar secara objektif di Arab pada saat itu budaya menulis itu dianggap budaya yang kuno, jadul. Kenapa? Karena orang Arab pada saat itu lebih menggunakan ketajaman intelektualnya, yaitu menghafal. Makanya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi, Nabi yang buta huruf, begitu. Setelah Al-Quran ini, sebentar, saya menjelaskan, tolong didengar dengan baik ya. Ketika Al-Quran ini dihafalkan oleh para sahabat, kemudian Islam ini mulai menyebar luas, bukan hanya di negeri Arab, akan tetapi ke non-Arab ya, atau Azam, kan budayanya berbeda. Nah, oleh karenanya Rasulullah kemudian memerintahkan uktub, tulislah. Al-Quran ini referensi utamanya adalah hafalan, sedangkan referensi yang berupa buku tertulis. Sebentar, mumpung saya masih ingat. Mumpung saya masih ingat, sebentar. Kamu bilang tadi tulisan, Nabi Muhammad memerintahkan ditulis. Tolong kasihkan saya ayat yang Nabi Muhammad memerintahkan Al-Quran ditulis. Nah, makanya saya tadi bilang, dengarkan saya dulu. Makanya ya, berbasis data, kita bicara basis data. Silakan. Saya tahu. Makanya saya tadi bilang, kenapa orang yang nggak ngerti Quran mau tadi bertanya tentang Al-Quran, sedangkan pertanyaannya aja salah. Ya, apa pertanyaan yang benarnya, Pak? Mana letak kesalahannya? Nggak tahu aku. Al-Quran itu firman Allah. Ya, tidak pernah ada tertulis atau intervensi dari Rasulullah SAW yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ingin berbicara tentang Nabi Muhammad, adanya di dalam hadis. Ya, buka hadisnya, buka hadisnya. Coba aja buka. Aku kan nggak pakai HP. Lah, mana perintah Nabi Muhammad untuk menuliskan Al-Quran? Hadis-hadis online tuh, tulislah gitu. Nanti ada tuh, tulislah atau ya tulislah. Ya. Jadi kalau perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad, aku sambil abang, sebentar Pak. Ya. Perintah Nabi Muhammad kepada perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menulis, kau akui nggak ada ya? Sebentar, aku jelaskan ya, sambil abang mencari. Jadi memang tradisi atau sanad dari Al-Quran ini adalah dengan oral, dengan lisan, dengan hafalan. Oleh karenanya, seandainya kitab di seluruh dunia ini kemudian dihilangkan, baik yang software, segala tulisan atau apapun, Al-Quran 3 hari, 4 hari akan muncul lagi. Kenapa? Karena sudah tersimpan di human software-nya manusia, otaknya. Inilah rujukan utama, Pak. Kalau semua manusia dunia ini dimusnahkan, ya semuanya hilang. Kau banyak kali gaya kau, cakap kau. Bible itu kalau dari dulu orang kau bilang tidak ada menghafal, buktinya kalau kau bilang Bible itu dari dulu tidak ada menghafal, buktinya sampai sekarang Bible ada. Ya, itu kan karangan manusia. Kok karangan manusia? Oke. Karena kau sudah ya. Sekarang aku tanya, yang menulis Al-Quran siapa? Kenapa? Yang menulis Al-Quran siapa? Yang menulis Al-Quran, juru tulis Nabi Muhammad SAW, ada Zaid bin Sabit, Abu Bakar, Utsman, Ali. Oke, Al-Baqarah 1 siapa yang nulis? Kenapa? Al-Baqarah 1 siapa yang nulis? Al-Baqarah 1 siapa yang nulis? Ya, aduh, pertanyaannya aja salah, Bang. Apa salah? Kan itu dituliskan, kau bilang. Pada saya, abang sudah bertanya pada saya, siapa yang... Kau bilang bahwa Al-Quran itu tidak ditulis tangan manusia, kau bilang kan?
Berarti turun dari langit, jatuh. Sementara dengan waktu yang sekian Gila, detik kau bilang, Makanya, dalam waktu sekian detik kau bilang Zaid Bang. menulis, Bentar, Bang. juru tulis Nabi menulis. Mana kasih saya bukti satu bahwa Nabi sudah mengoreksi tulisan-tulisan itu. Tolong. Jangan di mute, Bang. Nggak fair Harus, itu, Bang. karena kau bicaranya melantur terus. Sebentar Oh, ada. ngelantur, aku ngejawab. Kau mengelantur terus. Sebentar. Kau melantur terus, Nandar. Sebentar Objektif, dulu. Bang. Di mute. Kau nggak objektif. Oke, sekarang aku ikuti mau. Ya. Berarti Oke, tidak ada. Ya. Gini, Bang. Oke, Bang. Gini kan, Abang kan maunya aku bertanya tentang Al-Quran. Abang bertanya tentang Al-Quran, aku bertanya tentang Bible. Ya. Oke. Kita cari moderator sebentar. Kita cari moderator, kita nanti berdebat, ya. Kalau di sini kurang kondusif, kenapa aku bilang? Karena kau kan omongnya lari ke Gracia Pelo, lari ke Ibrani, lari ke ini ke itu. Oke, sudah. Gak usah dilanjutkan karena tidak menarik. Gracia Pelo ngacir. Oh, aku nggak pernah ngacir. Karena gini, kau asumsi saja. Perintah Allah saja tidak ada disuruh menulis. Nanti kita berdebat di channelku ya, awas nanti. Hostnya siapa? Cari kok apanya dong? Apa namanya itu? Pembawa acaranya siapa? Ya, nanti aku cari. Kalau nggak ada, aku nggak mau. Nanti kau kick aku kayak kemarin. Kau enak-enak kau aja. Demi Allah, Bang, kalau aku nge-kick kamu, Bang, kamu yang keluar sendiri. Mana kau kick aku? Rekaman masih ada, kau bilang ku kick, kau bilang terpaksa saya kick. Nanti kalau mau naik lagi naik. Udah. Jangan kau bohong. Sumpah. Demi Tuhan, katakan iya atau tidak. Demi Tuhan, kau kick aku ke backstage. Kau ketendang aku dari layar ke backstage. Ya. Demi Allah. Kau buat aku seperti ini kau buat aku Kan itu sama dengan kau keluarkan aku. Gak pernah, Bang, demi Allah. Demi Allah ya. Kalau tidak kau lakukan bibirku hancur ya. Bang, Alfit. Kayak gini kau buat aku Masih ada videonya, Nandar. Dan di situ jelas kau katakan apa? Kalau mau masuk nanti Bang Rudi masuk lagi aja. Nggak pernah, Bang. Fitnah, Bang. Jangan fitnah. Oke, aku bukakan. Sabar. Wah, si Nandar ini tidak diakuinya, dikiknya aku kurang ajar. Sebentar ya. Aku bukakan dengan si Nandar di mana kemarin. Nandar. Bentar ya. Aku share screen. Nandar. Saya kampuskan saya Fatul. Sudah nomor kan. Sabar ya. Siapa lagi yang manggil-manggil ini? Ini. Bentar. Sabar ya, ada yang manggil-manggil. Tunggu dulu kawan, sabar. Sorry. Ada tamuku. Sebentar ya, lewat iklan. Ini terakhir, menit terakhir ya. Nah ini.
mana ini ya? Ini sudah. Bentar ya, yang aslinya dulu. Bentar, kamu saya betul. Ini. Bentar, maka saya nolak Isa. Ini di mana ya? Oh ini. Siap. Inilah Nandar saat kau membuat aku ke bad state ya. Lanjut. Nah. Nah, itu kan. Kau membilang kalau Bang Rudi mau masuk privat chat. Itu sudah jelas. Aku sudah keluar, maka akan aku pakai 2 laptop. Yang satu lagi masih merekam, yang satu lagi masih itu. Jadi Nandar, sudahlah. Kau mau berkelit apapun, tidak bisa ya. Nah, apalagi? Bang, nggak boleh gitu Bang. Sumpah demi Kenapa Allah. nggak boleh gitu? Kenapa nggak boleh Abang yang gitu? kabur, yang ke backstage, makanya aku bilang. Kau Ayo. yang aku, kau bilang chat privat chat aja aku lagi. Sebentar. Kayak gini kau buat aku pas aku lagi bicara kau buat seperti ini. Ini masih ada kok. Aduh, ini nih. Mundurkan lagi dikit. Mundurkan ya. Nah. Nah, sudah jelas kalimatnya. Kalau Bang Rudi mau masuk privat chat, ya, apalagi? Ah, beginilah kejadiannya. Setelah itu beginilah jadinya. Kan sudah hilang. Ya pokoknya aku mau mengulangi, memperagakan bagaimana si Nandar men-kick aku. Dari kicknya aku dibilangnya kalau mau masuk lagi privat chat katanya kan. Artinya aku naik lagi, aku kirim pesan sama dia. Dia memalukan kawan. Tidak mengakui apa yang dia lakukan, kan betapa gampangnya hidup ini bagi mereka ya. Penipu, gurundanya penipu, big bossnya penipu, semuanya serba penipu ya kawan-kawannya. Tapi penipu bagi mereka ini suatu yang asik. Kawan-kawan, kita bersyukur bahwa Nandar juga bagian dari pembuktian kebenaran itu juga kawan ya. Kenapa Nandar itu bagian dari pembuktian kebenaran? Nah, kalian sudah lihat tadi saya kasih dia ayat itu ya. Ini yang selalu mereka bangga-banggakan. Baik si Zuma, si Goldian, yang lain-lain yang mengaku istilah-istilahnya apa bagi mereka itu ya. Bahwa mereka mengatakan ini sudah sesuai dengan kaidah akademis katanya kan, intelektual segala macam. Ini kawan. Membaca ini saja mereka tidak sanggup. Artinya kalau berbeda kitab suci yang mereka katakan ini yang paling tua dengan yang sekarang. Artinya mana yang asli, mana yang palsu. Katanya semuanya asli, kok semuanya asli? Makanya saya bilang ini ayat berapa, tujuannya biar bisa kita buka ayat itu sama enggak? Dari bentuk tulisannya saja sudah beda kawan. Artinya ada yang ditambahi di kitab suci sekarang. Sekalipun itu tanda baca, itu tetap nanya penambahan. Ini tidak ada tanda bacanya. Dia bilang Arab gundul, ya sudah gunduli aja semua. Kenapa harus sekarang dibuat-buat tanda baca? Gunduli aja semua. Ini dia sebenarnya yang di sampingnya ini kawan-kawan ya. Sengaja saya tak tampakkan, ternyata dia nggak bisa baca. Dia mengaku dia pintar bahasa Arab, ini nggak bisa baca kawan. Paham kalian ya? Nah, dari kiri dan kanan sudah terdapat perbedaan kawan. Ya, perbedaan tanda bacanya, segala macamnya, perbedaannya sudah berbeda. Ini kan berbeda. Maka kalau kita merujuk kepada si Dondi Setan, kan ada kemarin dia bilang, ini tat, ini ada tanda baca sedikit di sini. Nah itu dipersoalkan dia kan, ingat kalian ya. Ya samalah dengan ini kawan. Kalau tulisan tangan mau dia tembus ke lembar berikutnya, kan demikian. Nanti kalau saya bukakan lagi ada, ini kan ada beberapa salinan ya. Salinan yang berikutnya itu tembus kawan dari lembar berikutnya ke berikutnya ini, sehingga seolah-olah ditambah ya kayak gini.
Nggak bisa juga saya apakannya. Pakai apa ya? Nah, itulah kawan-kawan, ternyata Sinandar pun memang nggak bisa dan tidak akan mampu membaca itu kawan. Padahal apalah bedanya kan sedikit gundul dengan berambut. Kan tidak sulit kawannya. Dan dia pun mengakui, ya itu kan yang pertama sekali katanya kan, ya kenapa nggak diikuti itu aja? Paham kalian kawan-kawannya? Contoh ini, saya menciptakan inilah Nokia asli misalnya. Nah, ini asli katanya kan. Karena ada contoh barangnya ini asli. Tiba-tiba ada Nokia lagi. Memang Nokia mereknya tapi seperti ini. Mereknya betul Nokia sama. Tetapi kan bukan yang ini. Yang diterbitkan tahun 2000 misalnya. Kan sudah beda. Artinya ini sudah terjamah tangan-tangan manusia. Sudah mengalami revisi. Sudah mengalami editan. Sudah mengalami apa namanya itu. Ibaratnya kalau kita bilang otak-otak manusia sudah tertuang di dalamnya. Yang asli itu ini belum tertuang tangan-tangan jahil masih ini. Kalau memang mau asli seperti ini terus dari A sampai Z. Paham kalian maksudnya? Dan orang ini dengan gampangnya mengatakan kawan, ya Bible itu kan sudah terjamah tangan manusia. Sementara dia nggak tahu bahwa Injil itu kalau dia mau merujuk Injil bahasa Arab, bahasa Ibrani, itu harus mencari mereka Injil Waraka. Dan lambat laun mereka menolak hadis mereka sendiri. Ini yang saya nggak suka. Ya. Inilah hadis itu kawan yang mereka tolak. Bentar ya. Nah ini. Sampai mati pun ini. Nah ini. Maka tulislah berdasarkan lisannya bangsa Quraisy. Sebab Al-Quran dengan bahasa mereka. Mereka pun melakukannya. Apakah sama ini dengan perintah Allah di dalam Al-Quran? Disuruh menulis dalam bahasa Arab ya. Kalau ini pakai lagi lebih apa Quraisy ya. Nah ini bukan Nabi Muhammad pula yang mengatakannya, tapi nggak ada di sini yang telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin ada ya. Maka orang ini asal ngarang saja ini. Tidak ada di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang untuk menulis ya. Dan tidak ada juga di situ dalam bimbingan Rohul Kudus atau Jibril itu ya. Nah, bahasa Quraisy sama, disuruh juga ini kalau masih isinya sama ya. Tak ada di sini ditulis Nabi Muhammad SAW berfirman, tidak ada ya. Kalian cari juga ya, di mana di situ dikatakan bahwa Jibril diperintahkan untuk apa namanya itu melakukan itu ya. Nah, ini. Lalu Nabi SAW bersabda, tulislah la yastawil. Ini mengenai surah An-Nisa 95. Maka cara mencocokkannya kawan, saya sudah banyak juga ini mulai menggali ya kawan-kawan, yang apakah benar ini. Ternyata setelah saya telusuri kawan, tunggu dulu. Nanti kalau saya bukakan apa ya, sebentar ya. Ini dibilang surah An-Nisa berapa ini ya? An-Nisa 95. Ah ini lambat sekali nih. Ini kok jadi begini, jadi lambat sekali ya. Sabar ya kawan-kawan ya, gini. An-Nisa 95. Biar kita lihat kawan. Kalau orang nggak paham kawan, gampang dibodoh-bodohi mereka ini dengan alasan oh itu gundul lah, itu keriting lah, ini memang ini rebonding apa salon, bicara gundul. 95. Sabar ya kawan. 95. Nah ini. Kalian boleh lihat kawan, ini apa isinya 95 ini dikatakan begini. Lalu Nabi SAW bersabda, ini ya, la yastawil, ya, sampai ini ya, nah ini. Atau bahasa Indonesia, tidaklah sama antara mukmin yang tidak ikut berperang dan mereka yang berjihad fi sabilillah. An-Nisa 95. Sekarang saya buka kalian surah An-Nisa 95. Kalian akan tercengang. Apakah itu pendek kan? Ini panjang sekali kan? Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, ada kalimat duduk lagi kan, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur, ada lagi uzur. Dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa.
Allah melebihkan derajat orang yang berjihad dengan harta. Oke. Bahasa Arabnya mungkin kita anggaplah ini. Ya. Kita lihat dulu di hadis ini ya. Ini panjang sekali, yang mana ini sekarang. Agak sulit juga kita mencari ya. Nah, nanti kalian cari aja lah. Banyak itu di dalam Al-Quran itu. Dan kalau disatukan dengan hadis, ada itu banyak disebutkan surah sekian, surah sekian. Setelah saya baca, ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Bahkan ada yang tidak apa ya, kayak surah berapa itu, Al-Baqarah 136 apa ya, saya kemarin baca hadis, dan di situ dijelaskan kalimatnya apa, saya buka di Al-Qur'annya aslinya apa ya, dan bahasa Arabnya juga apa, saya buka juga apa ya. Nah, gunakan kalian nanti software, ada itu Al-Qur'an itu yang khusus untuk berbahasa Arab aja 95 ya, ayat 95 ini dia. Nah, kayak gini kawan, 95 sampai berapa nih? Sampai 97. Berarti ini dia. Nah, ini. Coba ya gunakan kawannya. Kalian samakan aja bahasa Arabnya, bahasa ininya. Ini nih. Ini dia Al-Quran online. Ini apa yang mananya? Ini kawan salah. Nah, ini kawan. Ini kan sudah kalian klik gini, muncul nanti dia itu bahasa Indonesianya apa ya. Nah, ini. Pakai yang ini aja, terjemahan atau apa ini. Nah, ini. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, ya kan? Beda kan kalimatnya kan? Dan ini nanti ada perkataannya, kawannya. Perkataannya, sebentar, aku pernah buat yang perkataan. Oh, tunggu. Bukan itu kawan, mana ya? Nah, ini. Nanti kalian lihat saja di sini, muncul kan jalan katanya. Ini begini ya. Kalian geserkan aja mouse kalian, nanti itu muncul ya. Jadi kawan, begitulah yang kalau kita meneliti. Ternyata di hadis itu singkat-singkat kawan. Dan yang panjang-panjang itu, orang itu aja yang menambah-nambahi kuliah. Maka saya kata, mana yang asli? Jangan semua dianggapnya asli, nggak bisa. Ya kan? Yang asli kalau kita merujuk hadis, tapi sudah disangkal oleh Yusuf kemarin, tidak ada Nabi Muhammad memerintahkan untuk menuliskan hadis. Ya kawan-kawannya, nggak ada. Nah ini ya, tar. Nah ini kan. Nah ketika dia bilang yang menulis adalah Nabi itu adalah sahabat katanya. Kalau di sini tidak kawan, disebutnya si Fulan. Si Fulan ini artinya nggak dikenal orangnya siapa. Memang mereka ini banyak kali cakapnya kawannya. Pintar orang ini berbohongnya. Nabi SAW bersabda, panggilkan si Fulan. Maka ia datang seraya membawa tempat tinta dan lembar dari kayu atau tulang. Lalu Nabi SAW bersabda, ternyata kawan dituliskan dulu baru dihafalkan. Bukan dihafalkan dulu baru ditulis. Mereka pun banyak salah-salahnya kawannya. Dan ayat yang sekarang itu lebih panjang dari sini kawan. Nah ini kita lihat dulu bahasa aslinya juga ada sini. Tafsirnya pun ada. Sebentar. Kemenang ini apa penyakit kemenang ini? Setiap dibuka dia lama sekali. Sabar ya. Nah ini enaknya pakai software yang ku kasih tadi gini kawan. Ada kajian kata namanya. Di sini lengkap dengan kajian kata ya. Nah ini kan kajian kata pada surah An-Nisa ayat ke-95. Bacaan dalam tulisan Arab Latin. Nah ini kan ada kan Al-Qaidina katanya. Kata benda pelaku aktif ya. Kalau kalian mau dalami silakan. Kalau saya sih nggak perlu sekali lah. Kenapa? Saya cukup membandingkan saja gini, udah tahu saya kan. Nah ini. Ya, oke. Jadi memang berbeda antara apa yang dikatakan di hadis dengan apa yang dituliskan di Al-Quran sekarang. Ya kawan-kawannya, kalau mereka katakan sama percis, ya sekali lagi saya katakan, siapa yang mau diikuti, yang ini kah atau yang itu kah? Ya, oke kawan-kawannya, sudah paham ya kawan-kawannya gitu menelitinya ya. Dan saya akan gali lagi nih, dan saya sudah menemukan hal baru, tapi nanti saya ajak kalian untuk berdiskusi. Kawan-kawan, saya cukupkan dulu sampai sekian, karena Sinandar tadi ingin berdiskusi, tapi ya itulah kawan.
saya minta ada moderator. Kalau nggak ada moderator kayak kemarin, di kick-nya aja aku langsung selesai kawan. Ya sekarang aku tunjukkan bagaimana dia meng-kick saya kemarin kan. Ya seperti itulah. Oke kawan-kawan, sampai jumpa. Besok kita ketemu lagi. Besok nanti malam saya akan memberikan kalian lagi hal-hal baru mengenai hadis Al-Quran. Ya. Nanti sampai bulan ini saya selesai, baru saya kembali ke Bible lagi. Oke, sekian dan terima kasih.